Haleluya, mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat kasih-Mu yang besar, sehingga hari ini kami boleh berada sebagaimana kami ada, karena kasih Tuhan yang luar biasa. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah orang duduk sampai malam hari. Karena Tuhan memberi kepada orang yang sungguh-sungguh berharap dan beribadah kepada Tuhan, sungguh-sungguh berseru kepada Tuhan. Kami raih janji firman-Mu ya Tuhan pada pagi ini. Cari kerajaan Allah dan kebenarannya, semua ditambahkan di dalam hidup orang percaya. Lebih lagi kami bawa iman percaya kami pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur, kami beribadah kepada Tuhan. Kami imani firman Tuhan penuh kuasa. Firman Tuhan membawa berkat damai sejahtera. Firman Tuhan mengadakan tanda kuasa mujizat bagi hidup orang yang percaya. Yang sakit sembuh, yang lemah kuat, yang terikat dilepaskan dari penderitaan, yang gagal diberhasilkan Tuhan, yang kekurangan Tuhan berkati berlimpah kasih setia Allah di dalam kehidupan setiap kami. Urapi kami Roh Kudus, agar kami pulang menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur, iman percaya. Semua yang diberkati disayang Tuhan, sama-sama sukacita kita katakan amin. Berikan kemuliaan, tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Pagi yang indah, kita mengucap syukur, kita bersuka cita, senang jumpa dengan saudara Bapak Ibu. Terima kasih untuk semua rekan-rekan yang lain pada pagi hari ini kembali. Dan dari mimbar ini kami menyambut saudara Bapak Ibu yang beribadah pada Tuhan, jemaat Tuhan yang di Gereja Nias, jemaat Tuhan yang di live streaming. Kembali kami menyambut selamat pagi, shalom. Shalom di Berias. Apa kabar saudara Bapak Ibu? Luar biasa dalam Tuhan Yesus. Saudara mengucap syukur hari ini beribadah pada Tuhan, amin. Siapa yang percaya hari ini kita diberkati Tuhan Yesus? Siapa yang percaya pulang beribadah ada berkat-berkat yang baru, mujizat yang baru? Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan. Kasih salam lagi kanan kiri saudara, berikan senyum, katakan selamat hari Minggu sekali lagi, happy Sunday. God bless you, Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus menyertai saudara dan saya, dan Tuhan memberkati, memelihara saudara dan saya sepanjang minggu yang baru. Yang percaya katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari saudara kita diberkati melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini saudara Bapak Ibu. Doa saya, saudara dan saya, kita menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Kami amin. Haleluya. Yuk sama-sama saudara kita lihat satu ayat saja, Roma 12 ayatnya yang kedua. Bersama-sama saudara kita buka dalam perjanjian baru Roma pasal yang ke-12 ayatnya yang kedua saudara Bapak Ibu. Saudara boleh buka di Alkitab saudara, saudara boleh ketik di HP saudara yang isinya Alkitab, saudara boleh mencatat firman Tuhan, silakan yang menyiapkan catatannya. Saudara yang di live streaming bersama-sama kita beribadah, saudara boleh buka Alkitab di rumah dimanapun saudara berada. Roma 12 ayatnya yang kedua. Yang sudah di sana bilang sama-sama, aku pasti diberkati. Amin. Bersama-sama kita baca. 1, 2, iya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Haleluya. Mana yang berkenan kepada Tuhan, mana yang sempurna di dalam Tuhan. Saya tahu, saya paham saudara Bapak Ibu bahwa saudara dan saya, kita sebagai manusia, kita tidak sempurna. Ya, saudara, keluarga tidak ada yang sempurna. Ya, suami sempurna, istri sempurna tidak ada. Ya, orang tua sempurna tidak ada. Anak-anak sempurna tidak ada. Karena saudara dan saya, ya saudara dan saya, kita ada begitu banyak kekurangan, kelemahan. Tapi karena di dalam Yesus, saudara dan saya kita disempurnakan. Katakan amin. Ya, karena saudara dan saya kita beribadah kepada Tuhan, saudara dan saya milik Tuhan, saudara dan saya semakin hari semakin disempurnakan oleh kuasa firman Tuhan. Dan itu sebabnya oleh pribadi Yesus sendiri. Pribadi Yesus berbicara tentang kasihnya, kuasanya, ya saudara, dan kebaikannya di dalam hidup saudara dan saya. Itu sebabnya Rasul Paulus yang menulis Roma ini saudara, Roma 12 ayat kedua, dikatakan di sana sekali lagi, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, ya, tapi hendaklah kita serupa dan segambar dengan Kristus. Itulah tujuan utama saudara dan saya. Katakan amin. Ya saudara dan saya, mungkin saudara berkata, loh Pak, bukannya tujuan utama kita masuk kerajaan sorga? Betul. Ya, kerajaan sorga adalah bagian dari tujuan utama, tempatnya. Tapi saudara dan saya sebagai anak Tuhan, saudara dan saya kita segambar serupa dengan Kristus. Amin.
Itu sebabnya Paulus sekali lagi mengatakan jangan sama dengan dunia ini. Ya, saudara dan saya kita harusnya sama dengan Kristus. Ya, bagaimana kita sama dengan Kristus? Tadi diingatkan dari firman Tuhan di Roma 12 ayat 2, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ya, kata berubah oleh pembaharuan ya itu dalam bahasa aslinya saudara berbunyi metamorfosa. Pembaharuan atau perubahan itu bunyinya metamorfosa. Katakan sama-sama metamorfosa. Iya, atau metamorf ya saudara. Pembaharuan, perubahan. Kata budi di sana di Alkitab di ayat kedua tadi Roma 12 ayat kedua itu dalam bahasa aslinya bunyinya noos. Ya, jadi noos ini artinya budi atau pikiran. Jadi metamorfosa noos atau pembaharuan pikiran, pembaharuan budi ketika dijadikan satu muncullah satu kata dengan bunyi metanoia. Pernah dengar kata metanoia? Metanoia itu artinya perubahan pola pikir, pembaharuan pola pikir. Ya, atau dengan bahasa lainnya, ya saudara bunyinya pertobatan bah. Nah itu saudara. Ya saudara, perubahan pola pikir, pembaharuan hati, pembaharuan pikiran, pembaharuan hidup. Karena hidup bisa berubah kalau hati dan pikiran kita berubah terlebih dahulu. Ya, itu sebabnya saudara dan saya kehidupan Kristen itu dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Karena apa yang terjadi di luar, berkat-berkat yang saudara dan saya alami, berkat untuk usaha, berkat di dalam karir, berkat dalam rumah tangga, keluarga, itu semua dicukupkan Tuhan. Itu semua diberikan oleh Tuhan. Ketika saudara dan saya, hari ini hati kita, pikiran kita berubah, ya saudara, kepada arah yang lebih benar, yang lebih baik, sesuai dengan firman Tuhan. Ya saudara, tidak seperti dunia. Itu sebabnya tadi Alkitab katakan jangan serupa dengan dunia. Saudara dan saya, kita punya DNA kerajaan sorga. Katakan amin. Kita punya mentalitas kerajaan sorga. Kita punya pola pikir kerajaan sorga. Sehingga ketika saudara dan saya punya pola pikir kerajaan sorga, itulah yang akan menyembuhkan tulang-tulangmu yang sakit. Itu yang akan memberhasilkan pekerjaan karirmu. Itu yang akan mengangkatmu naik tidak turun jadi kepala bukan ekor. Saudara dan saya, sepanjang 2025 kita punya iman berbahagia. Hidupmu hidupku penuh kemuliaan Tuhan. Yang percaya boleh katakan amin. Berikan kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Maka saudara, Rasul Paulus mengingatkan saudara dan saya, kita harus berubah di dalam pola pikir kita. Miliki pola pikir kerajaan sorga. Supaya, nah itu tadi saudara, boleh ditampilkan lagi ayatnya. Supaya saudara dan saya, hasilnya kita berkenan kepada Allah. Ketika hati dan pikiran kita berubah, ya saudara, berubah artinya mengikuti pola pikir kerajaan sorga, maka hidup kita akhirnya berkenan kepada Tuhan. Pagi ini saudara, firman Tuhan, saya beri judul, saya beri tema Kingdom Mentality, atau pola pikir kerajaan sorga. Karena mental itu di sini. Mental itu ada di pola pikir. Mental itu ada di pikiran saudara dan saya. Ya saudara, bagaimana seorang pemenang, seorang juara, ya saudara, menghadapi tantangan, menghadapi persoalan di dalam setiap pertandingan yang dia hadapi, tapi akhirnya dia tetap menang karena semua ada di pikiran, semua ada di mental itu saudara, semua ada di pola berpikir, semua itu ada di ketika saudara dan saya berpikir yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, berpikir yang benar, berpikir yang baik, berpikir yang positif. Katakan amin. Itu sebabnya saudara dan saya, kita akan melihat bahwa hidupku berkenan di hadapan Tuhan. Dan saudara tahu, ketika saudara dan saya berkenan di hadapan Tuhan, apapun doamu Tuhan kabulkan. Apapun yang hari ini saudara dan saya kita percaya, kita imani, itu akan terjadi di dalam kehidupan nyata saudara dan saya. Saya mungkin gak tahu doa saudara hari ini, tapi satu hal yang saya percaya, Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tuhan pasti kabulkan rupa-rupa keperluan, kebutuhanmu. Tuhan cukupkan, Tuhan berkati, Tuhan sediakan sepanjang tahun 2025. Yang percaya boleh katakan amin. Kasih tepuk tangan sekali lagi yang paling luar biasa bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, pagi ini kita belajar bersama-sama beberapa aspek penting dari pola pikir kerajaan sorga. Ya saudara, pola pikir yang Tuhan kehendaki dalam hidup saudara dan saya. Karena semua dimulai dari pikiran, semua dimulai dari mental kita.
Ya saudara, mohon maaf kalau ya udah bilang, ya udahlah nggak bisa lah, ya udahlah Pak Pendeta, saya nyerah kayaknya Pak, udahlah kayaknya nggak ada harapan. Ya saudara, maka apa yang terjadi? Yang terjadi ya sesuai dengan apa yang menjadi di pikiranmu. Apa yang terjadi? Apa yang sesuai dengan mentalmu. Tapi ketika saudara dan saya menghadapi tantangan pergumulan, saudara dan saya tetap percaya, ya saudara dan saya tetap maju bersama dengan Tuhan, minta hikmat daripada Tuhan, maka saya percaya di setiap tantangan dan persoalan pasti ada pertolongan Tuhan. Amin. Pasti ada tangan Tuhan yang menyertai saudara dan saya. Amin. Siapa yang percaya sepanjang 2025 Tuhan sertai. Tuhan pasti menolong. Katakan amin. Ya, apapun aspek kehidupan saudara dan saya. Ya, apapun yang hari ini saudara sedang hadapi tantangan hidupmu. Ya, yang pertama, beberapa aspek yaitu pola pikir kerajaan sorga. Yang pertama, hari ini kita belajar bahwa pola pikir kerajaan sorga atau kingdom mentality mengutamakan kehendak Tuhan di atas segala-galanya. Kehendak Tuhan di atas segala persoalan kita. Kehendak Tuhan di atas segala kehidupan kita. Kehendak Tuhan di atas segala keadaan hidup kita. Waktu Tuhan Yesus ada di Taman Getsemani, dia nggak serta merta tiba-tiba ya udahlah aku nggak mau tahu gitu kan ya. Ini pokoknya ya urusanmu Bapa. Ya aku nggak mau tahu, aku udah cukup sakit, aku sudah dihianati. Ya mungkin kalau Tuhan Yesus bisa ngomong begitu saudara ya. Ya aku kaget, aku surprise. Ternyata ya orang yang terdekat di hidup kami, di hidupku atau orang yang ikut aku ternyata meninggalkan aku atau mengkhianatiku. Ya ternyata murid-murid yang kuajak ya di Taman Getsemani ini nggak berjaga-jaga, malah ketiduran, misalnya gitu saudara ya. Misalnya ya pakai bahasa sehari-hari, udahlah ya aku mau meninggalkan tempat ini. Ya jangan cari aku lagi Bapak. Ya, itu sinetron ya. Ya kalau Tuhan Yesus mau ya bertindak atau bersikap demikian, mungkin bisa saudara Bapak Ibu. Ya tapi Yesus berkata di dalam doanya kepada Bapaknya di sorga, ya kalau bisa Tuhan lalukan cawan ini daripadaku. Tapi bukan kehendakku melainkan kehendakmu yang jadi. Ya, karena saya percaya saudara dan saya, ketika saudara dan saya kita menyerahkan kehendak kita kepada Tuhan dan membiarkan kehendak Tuhan, firman Tuhan, rencana Tuhan, rancangannya Tuhan ada di dalam rancangannya saudara dan saya, kita pasti menerima yang terbaik. Amin. Siapa yang percaya rencana Tuhan baik? Siapa yang percaya rancangan Tuhan baik dalam hidupnya? Katakan amin. Kita tidak pernah tahu, ya sudah, kita hari ini bisa sampai di titik ini semua karena rencana Tuhan yang luar biasa. Semenjak dari kandungan ibu kita, saudara dan saya, Tuhan sudah menyiapkan yang terbaik untuk saudara dan saya. Katakan amin. Itu sebabnya kalau kita percaya Tuhan siapkan yang terbaik, Tuhan atur yang terbaik atas hidup saudara dan saya, yang terutama yang harus kita kejar, yang harus kita cari adalah kehendak Tuhan. Amin. Kita lihat yuk Matius 6, 33 dan 34. Karena kalau kita cari Tuhan lebih dulu, semua yang kita perlukan, semua yang kita butuhkan, Tuhan tahu semuanya dan Tuhan pasti siapkan satu persatu. Indah tepat pada waktunya. Katakan amin. Matius 6, 33 dan 34. Ini ayat yang sangat familiar bagi kita semua. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. 34 kita baca sama-sama yuk. 1, 2, iya. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kita tahu bahwa kita manusia, kita hidup ya nggak tertutup juga atau tidak semua orang, nggak hanya orang Kristen. Ya saudara, semua orang saudara. Ya bukan hanya orang di dunia ini, tapi kita juga sebagai orang-orang Kristen. Kita mengalami kesulitan atau bahasanya Alkitab, ya sudah kesusahannya sendiri. Kesusahannya masing-masing. Kita menghadapi tantangan pergumulan kita masing-masing. Ya sudah, itu sebabnya saudara dan saya, kita perlu Tuhan, kita butuh Tuhan. Amin. Tidak ada yang dapat, ya saudara, tidak ada seseorang pun dapat menolong dirinya sendiri untuk selamat, ya saudara, dengan caranya sendiri. Nggak bisa saudara, nggak ada. Ya saudara, satu-satunya jalan kebenaran dan hidup yang menuju kepada Bapa di sorga hanya melalui Yesus Kristus Tuhan. Itu sebabnya we need Jesus, kita perlu Yesus. Saudara dan saya, kita nggak mampu sendiri. Kita nggak bisa menolong diri kita sendiri. Ya, bahwa manusia, saudara, mohon maaf saudara, tanpa Tuhan binasa. Tanpa Tuhan manusia nol. Tuhan tanpa kita, dia tetap Tuhan. Itu sebabnya hari ini sekali lagi firman Tuhan mengajak kita, cari dulu kerajaan Tuhan, kerajaan Allah. Semua ditambahkan. Buka hatimu dulu bagi Tuhan.
datang kepada Tuhan lebih dulu. Bawa hatimu, bawa pikiranmu, serahkan pikiranmu, pikiran kita yang terbatas, hati kita yang terbatas, serahkan kepada kasih Tuhan yang tidak terbatas. Kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Itu akan menuntun saudara dan saya. Sehingga apapun yang kita hadapi, tantangan, persoalan, pasti ada jalan keluar dari Tuhan. Pasti ada kemenangan dari Tuhan. Apa yang kita perlukan hari ini Tuhan pasti cukupkan. Bahwa semua ada waktu, ada berkat, ada kebaikan Tuhan di dalam hidup orang percaya. Yang percaya boleh katakan amin. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Dunia ini mau kita hidup dalam ketakutan. Dunia ini mau kita hidup di dalam apa? Kecemasan. Ya, sehingga apa saudara? Sehingga akhirnya menutup diri. Ya, orang gak mau buka hati. Tapi Tuhan mau saudara dan saya kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan tanpa kecemasan. Amin. Itu sebabnya tadi Alkitab mengingatkan saudara dan saya sekali lagi, ya, bahwa jangan kamu khawatir akan hari besok. Orang biasanya memang saudara yang dikhawatirkan itu tentang besok. Ya saudara, jarang ada orang yang mengkhawatirkan tentang hari kemarin. Ya, karena hari besok, aduh besok nanti gimana Pak? Besok begini Pak, minggu depan gini Pak. Aduh Pak, ya nanti kalau tahun depan berubah keadaan gini gimana Pak? Aduh Pak, kalau keluarga saya ya nanti besok nggak bisa ini gimana Pak? Anak saya nggak bisa makan gimana? Nggak bisa sekolah gimana? Kalau saudara dan saya kita bersungguh-sungguh hati untuk mengutamakan yang terutama. Perhatikan baik. Mengutamakan yang terutama. Iya, karena ada banyak saudara yang gak utama tapi diutamakan. Iya saudara, yang gak penting-penting banget tapi diutamakan. Ya, akhirnya mohon maaf saudara, hasilnya ya, mohon maaf banyak orang Kristen jadi kecewa. Banyak orang Kristen jadi, kok Tuhan gini, kok Tuhan, karena mohon maaf saudara sekali lagi, karena banyak dari manusia, banyak dari orang Kristen gak mengutamakan yang terutama. Ketika saudara dan saya mengutamakan yang terutama, ya saudara, kita membawa diri kita, ya saudara, dekat dengan firman Tuhan, bergaul intim dengan Tuhan. Saya mau katakan sama saudara, setiap kita, saudara dan saya, ya kalau kita terus bergaul intim dengan firman Tuhan, apa yang tidak kau lihat, apa yang tidak kau dengar, apa yang tidak kau pernah rasakan dalam hatimu, itu semua yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang melekat kepada Tuhan. Kau diangkat menjadi kepala bukan ekor, tetap naik tidak turun. Apa yang kau kerjakan diberkati Tuhan, sukses berhasil. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi Tuhan. Ketika saudara dan saya melekat dengan kebenaran firman Tuhan, cari Tuhan setiap hari, cari kehendaknya setiap hari, bertanyakan kehendak Tuhan setiap hari, maka sakit penyakit sembuh di dalam nama Yesus. Tuhan yang janji oleh bilur-bilurnya, oleh darahnya yang kudus, saudara dan saya diciptakan menjadi sehat dan sembuh, katakan amin. Rencanamu untuk menikah Tuhan pasti berkati berhasil. Rencanamu untuk bekerja Tuhan buat berhasil. Amin. Rencanamu untuk buat usaha baru Tuhan pasti tuntun dan Tuhan beri hikmat, katakan amin. Rencanamu untuk sekolah, bahkan untuk mendapatkan beasiswa, enggak ada yang sia-sia di dalam Tuhan, katakan amin. Cari Tuhan lebih dulu, katakan amin. Walaupun mungkin memang sudah ya namanya mencari Tuhan, ya namanya kita buka hati bagi Tuhan, seringkali kita hadapi tantangan. Saya percaya kalau kita tetap maju, tetap setia, tetap taat kepada firman Tuhan, saya mau katakan saudara dan saya, tantangan demi tantangan kita lewati bersama Tuhan. Amin. Karena bukan kuat gagahnya kita, tapi karena kuasa Tuhan, tangan Tuhan, dan kebaikan Tuhan. Itu sebabnya utamakan yang terutama. Amin. Sama-sama katakan dengan saya, utamakan yang terutama. Yes, ya saudara. Saudara, ada seorang penulis buku, penulis novelis, penulis buku yang sangat terkenal. Judulnya, dia banyak tulis buku, salah satu buku yang terkenal namanya The Chronicles of Narnia. Ada filmnya, Narnia. Ya, saudara cek aja. Ya, saudara. Saudara kan sering nonton Netflix kan? Iya, kelihatan wajah-wajahnya. Iya, sudah. Ya, ya. Nonton Netflixnya lebih banyak. Baca firmannya kadang bolong-bolong. Ya, cuma hari Minggu. Bukan di sini. Di mana-mana hatiku senang. Iya, sudah. Lagi pagi-pagi ya kan, atau malam-malam waktunya kita bersekutu dengan Tuhan, baca firman Tuhan. Ntar dulu Pak Pendeta, ya ini lagi bagus filmnya Hyun Bin loh ini Pak. Ya saudara, waduh ini yang ngerti Hyun Bin pasti senyum-senyum nih. Ya ini Pak, aduh filmnya bagus nih Pak, ntar dulu Pak. Ya yang ada akhirnya habis itu ngantuk, capek, ya habis itu jangankan baca firman, berdoa aja dirapel.
Ya, maksudnya tahu dirapel? Ya, besok pas bangun baru berdoa. Ya, sudah. Tapi saudara dan saya hari ini kita anak-anak Tuhan, kita diberkati dan kita diingatkan. Katakan amin. Ya, saudara. Saudara, penulis buku Chronicles of Narnia itu namanya C.S. Lewis. Dia menulis sebuah quote dan berkata, saudara, ya, dia juga seorang teolog, put first things first and we get second things thrown in. But put second thing first and we lose both first and second things. Ya, saudara, dahulukan yang penting, maka kita akan mendapatkan hal-hal yang ditambahkan setelah itu. Katakan amin. Dahulukan yang utama. Ya, tapi ketika kita mendahulukan hal yang tidak penting, yang bukan utama, maka jangankan yang pertama, yang kedua, semuanya kita nggak dapet apa-apa. Halo, ada banyak orang, mohon maaf saudara, ya seringkali ya menyalahkan Tuhan, seringkali menyalahkan keadaan. Nah itu tadi yang saya katakan, kembali lagi kepada pola pikir, mentalitas kerajaan sorga yang saudara dan saya kita harus miliki. Katakan amin. Itu sebabnya bagaimana saudara dan saya, bagaimana Pak ya, saya bisa memiliki pola pikir yang tersebut yang demikian. Saudara dan saya cari Tuhan dulu. Amin. Sama-sama kita bersekutu kepada Tuhan dulu. Bertobat dulu, maka engkau sembuh. Bertobat dulu, engkau berhasil. Bertobat dulu, saudara dan saya diberkati terpelihara. Katakan amin. Bertobat dulu, maka Tuhan angkat kau naik. Tuhan berkati apa yang hari ini kau butuhkan, Tuhan sediakan. Tuhan berkati apa yang hari ini kau perlukan. Berkat Tuhan, saudara dan saya, Tuhan bawa saudara dan saya hidup kita berbahagia. Katakan amin. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Maka saya terlalu percaya saudara dan saya, setiap kita, apa yang kita kerjakan di dalam Tuhan dengan sepenuh hati, gak akan pernah sia-sia. Amin. Ya, saudara, saya sering katakan sama saudara, saya nggak pernah ketemu sama orang yang sungguh-sungguh hidupnya mau berubah, pola pikirnya berubah, dan sungguh-sungguh hidup untuk Tuhan, lalu Tuhan tinggalkan hidupnya dengan menjadi sia-sia. Nggak pernah saya ketemu, saudara. Tapi orang-orang yang mau datang kepada Tuhan, membawa perubahan hati, perubahan pola pikir, perubahan hidup di dalam hidupnya, karena kasih Tuhan, karena kebaikan Tuhan, hidupnya pasti diangkat Tuhan naik. Hidupnya pasti dipelihara Tuhan dan dicukupkan Tuhan. Saudara dan saya punya iman, percayalah sepanjang 2025 kita cari Tuhan. Saudara dan saya pasti diberkati. Saudara dan saya pasti dipelihara. Apa yang hari ini kau perlukan, Tuhan cukupkan. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling luar biasa bagi nama Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus sangat baik atas hidup saudara dan saya. Yang kedua, sama-sama kita belajar saudara bahwa kingdom mentality, pola pikir yang Tuhan kehendaki dalam hidup saudara dan saya, kita memiliki pola pikir kerajaan sorga berjalan dengan iman, bukan dengan kecemasan atau ketakutan. Sama-sama katakan dengan saya, berjalan dengan iman. Iya, berjalan dengan keyakinan iman di dalam Tuhan. Saya percaya orang-orang yang datang di tempat ini pagi hari ini, saudara yang beribadah di live streaming juga adalah orang-orang yang percaya Tuhan pasti menyediakan. Katakan amin. Tuhan pasti menyembuhkan. Katakan amin. Ya, karena kita hidup itu karena percaya. Kita hidup bukan karena kita melihat saja, tapi kita percaya. Percaya lebih dulu, maka Tuhan pasti sediakan. Katakan amin. Alkitab sama-sama saudara kita lihat 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Yuk kita lihat satu ayat saja. Kita baca sama-sama. 1, 2, iya. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Bukan karena melihat. Karena kalau kita melihat, saudara Bapak Ibu, apa yang kita lihat hari-hari ini pasti mengecewakan kita. Pasti membuat kita sedih. Pasti membuat kita takut. Kok bisa Pak Pendeta? Iya, di mana-mana resesi saudara. Di mana-mana banyak kekurangan, di mana-mana banyak ketimpangan, di mana-mana ada kejahatan, di mana-mana ada peperangan, di mana-mana virus beredar. Iya saudara, virusnya udah maju, obatnya mungkin belum semaju virusnya. Tapi saya mau katakan sama saudara Bapak Ibu, ya saudara, virus boleh maju, ilmu pengetahuan boleh maju, tapi tidak ada yang dapat mengalahkan kuasa firman Tuhan di dalam hidup orang percaya, orang yang beriman, orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, pasti diselamatkan. Katakan amin. Pasti diberkati, katakan amin. Pasti Tuhan sediakan, amin. Walaupun memang rupa-rupa yang kita hadapi keadaan mungkin nggak mudah, mungkin sulit, nggak gampang. Di dalam hidup ini banyak kita melihat yang namanya hal-hal yang ya kita lihat nggak gampang ya untuk bangun rumah tangga, nggak gampang ya untuk bangun usaha, nggak gampang ya untuk kita ya mungkin bisnis, nggak gampang ya karir itu ya Pak Pendeta. Ya siapa yang bilang gampang? Ya saudara, itu sebabnya saudara dan saya kita melihat tantangan-tantangan dengan iman.
Sama-sama katakan dengan iman. Ya, ketika saudara dan saya melihat segala sesuatunya dengan iman, mengandalkan hanya kuasa firman Tuhan saja, bagi dunia itu sulit. Iya saudara, susah bagi dunia. Makanya tadi ayat firman Tuhan bilang, ya saudara, kesusahan untuk sehari. Ya besok, ya pasti Tuhan tolong. Besoknya lagi, pasti Tuhan tolong lagi. Pasti ada pertolongan Tuhan lagi. Ya, bagi dunia sulit, bagi dunia susah, tapi tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan untuk dikerjakan. Untuk saudara dan saya, orang percaya, kita menerimanya. Amin. Sekali lagi sama-sama katakan dengan saya, bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Yes. Jadilah sesuai dengan imanmu. Mulai dengan iman, maka apa yang di dalam kehidupan nyata kau akan terima, kau akan alami. Ya saudara, apa yang sulit, apa yang mungkin susah, nggak ada yang mustahil buat Tuhan. Nggak ada yang mustahil buat orang percaya. Katakan amin. Termasuk rupa-rupa apa yang hari ini saudara dan saya kita perlukan. Ada seorang Jerman, ya saudara. Dia adalah orang yang ya cukup terkenal pada zamannya. Ya saudara. Namanya George Muller. Ya saudara. George Muller ini saudara boleh ditampilkan. George Muller ini adalah seorang cendekiawan. Dia orang yang hebat juga di zamannya, saudara. Dia membuat sebuah panti asuhan. Ya saudara, panti asuhannya ini ya saudara, dimulai dari kecil, mulai dari beberapa orang, akhirnya sampai menjadi 10.000 anak-anak di Inggris pada saat itu, saudara Bapak Ibu. Dan saudara, ketika dia membuat panti asuhan tersebut, banyak orang yang ya mengatakan bahwa nggak akan bisa, nggak akan mungkin ya berhasil, ya apalagi kamu tidak ada bantuan gitu saudara. Ya kalau orang zaman sekarang bilangnya dinyinyir gitu saudara, ya diomongin gitu saudara. Tapi dia tidak menanggapi apa yang orang banyak katakan kepada dia. Dia terus maju bersama dengan Tuhan tanpa meminta sumbangan, tanpa meminta bantuan dari kiri dan kanan, tapi dia berdoa kepada Tuhan. Amin. Dia datang kepada Tuhan. Dia percaya bahwa kalau Tuhan, ya saudara, Tuhan itu ada dan Tuhan itu hidup. Ya, kalau Tuhan ada, Tuhan hidup, pasti Tuhan akan sertai dan Tuhan pasti akan sediakan. Tuhan pasti akan cukupkan. Tuhan pasti akan berkati apa yang kita perlukan. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan dulu sekali lagi, jangan ragu-ragu. Buat kasih Tuhan, buat janji Tuhan, untuk kuasa Tuhan. Amin. Ya saudara. Maka kalau hari ini saudara dan saya kita datang beribadah kepada Tuhan, artinya kita percaya Tuhan ada. Amin. Tuhan ada, Tuhan menyertai, Tuhan ada di pihak saudara dan saya. Percayalah penuh. Ya, karirmu pasti diberkati. Apapun hari ini yang kau sedang bangun usaha bisnismu, Tuhan pasti akan tolong. Katakan amin. Termasuk George Muller. Ya saudara, dia membuat satu panti asuhan ini sudah nggak mudah. Akhirnya menjadi luar biasa, menjadi besar tanpa sedikit pun bantuan dari orang lain. Tuhan bekerja luar biasa di dalam kehidupan George Muller. Amin. Dan saya mengingat saudara Bapak Ibu, ya hal yang mungkin mirip ya saudara, agak ya mirip-mirip sama saudara. Kalau saya pernah cerita sama saudara, pembangunan gereja ini saudara, gereja Nias ini saudara, sungguh-sungguh kuasa Tuhan luar biasa. Bagi saudara dan saya, bagi gereja ini, bagi pimpinan saudara dan saya, gembala sidang saudara dan saya. Bapak Riyaji membangun gereja ini nggak pernah minta saudara. Nggak pernah, ada orang yang nawarin iya. Ada orang yang menawarkan bahwa bikin malam dana. Ya saudara tahu malam dana gitu ya, kayak saudara pernah tahu, pernah lihat Tiberias jualan cucur gitu? Ya maaf saudara. Ya artinya ya bikin acara gitu saudara, kayak donasi, kayak ya sumbangan seperti itu saudara Bapak Ibu. Tapi beliau selalu mengatakan ya bahwa saya pegawainya Tuhan. Saya ya adalah saudara dan saya, kita harus percaya kita anak Tuhan. Katakan amin. Sama-sama katakan dengan saya anak Tuhan. Katakan dengan saya, Bapa di sorga pasti memelihara saya. Amin. Beliau selalu mengatakan saya pegawainya Tuhan. Saya punya iman, apa yang saya perlukan Tuhan pasti cukupkan. Amin. Ya. Dan begitu luar biasa indah, tepat pada waktunya. Tuhan memberkati, Tuhan mengirimkan berkat yang luar biasa tanpa ya dari mana-mana saudara Bapak Ibu. Ya, dan saudara, beliau berkata kepada orang yang ingin membantu ini, terima kasih banyak dengan secara baik-baik, luar biasa, ya mau memberkati, mau menolong, tapi ya Tuhan pasti akan menyediakan, Tuhan pasti akan menolong. Amin. Saudara dan saya nggak perlu takut.
Saudara dan saya nggak perlu cemas. Tuhan yang pasti beri terbaik atas hidup saudara dan saya. Tuhan yang pasti atur indah hidupmu, hidupku. Tidak kekurangan segala yang baik. Tuhan pasti berkati masa depan saudara. Yang percaya berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Yang terakhir, yang ketiga, kingdom mentality berbicara tentang pola pikir kerajaan sorga, melihat kehidupan dengan perspektif kekekalan. Sama-sama katakan dengan saya, kekekalan. Ya saudara, kekekalan artinya tidak lekang oleh waktu, tidak terbatas oleh waktu. Sama-sama katakan kekal. Ya, karena apa? Saudara dan saya suatu hari kita akan kekal. Itu sebabnya mulai hari ini mari kita berpikir atau memiliki mental pola pikir yang menuju kepada kekekalan. Karena kita akan menuju kepada kekekalan. Alkitab katakan saudara, Kolose 3 ayat 1 dan 2. Ini ayat yang terakhir, sama-sama kita lihat saudara. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Ayat kedua, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Katakan sama-sama, perkara yang di atas. Yes, perkara yang di atas, pikirkanlah itu. Iya saudara, di atas di mana Pak? Di atas bukan di lantai 2, bukan saudara. Maksudnya perkara-perkara kerajaan sorga. Iya saudara. Apa sih perkara kerajaan sorga? Iman, pengharapan, dan kasih. Apa yang terbesar? Kasih. Selamat hari kasih sayang. Ini kan baru 2 hari ya. Kemarin tanggal 14 ya. Siapa yang kenyang sama coklat? Ya. Kasih yang terbesar, iman, pengharapan, dan kasih. Bicara kerajaan sorga, bicara ketiga hal tersebut. Bicara kuasa, bicara kebaikan Tuhan. Ya, pikirkanlah perkara di atas. Perkara di atas itu apa? Kasih, iman, pengharapan, dan kasih. Mari saudara dan saya kita hidup saling mengasihi, saling mengampuni, saling setia. Rumah tangga keluargamu saling mengasihi, saling mengampuni, saling setia. Rumah tangga keluarga kita rukun damai. Saya percaya saudara, saya catat dan kami alami. Ketika saudara dan saya sungguh-sungguh cari Tuhan dan mengusahakan diri kita, itu harus diusahakan saudara Bapak Ibu. You have to work it out. Saudara harus perjuangkan rumah tangga keluarga. Keluarga rumah tangga kalau tidak diperjuangkan, ya mohon maaf saudara, harus diperjuangkan. Suami dan istri harus sama-sama rendah hati, saling mengasihi, saling mengampuni. Iya saudara. Karena apa? Karena kita pikirnya kekal. Rumah tangga keluarga kan pikirnya kan kekal. Tujuannya kan sana. Suami dan istri dua pribadi harus punya target yang sama, tujuan yang sama. Perspektif itu pola pikir, mentalitas. Mentalitasnya harus sama. Apa mentalitasnya? Kerajaan sorga. Eternity, kekekalan. Maka saudara dan saya ketika kita mikirnya yang kekal, ini saudara catat baik. Ketika kita rukun damai untuk mencapai kekekalan, saudara dan saya datang pada Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Tuhan tahu bisnismu pasti pingin berhasil. Tuhan tahu karirmu udah 10 tahun mungkin belum naik jabatan. Jadi manajer, katakan amin. Tuhan tahu anak-anakmu mau sekolah, Tuhan pasti berikan biayanya, sediakan biayanya yang terbaik. Untuk saudara dan saya, katakan amin. Yes. Itu sebabnya kalau kita bawa pola pikir kita, mentalitas kerajaan sorga, artinya berpikir untuk kekekalan, berpikir untuk memuliakan nama Tuhan. Bagaimana ya supaya nama Tuhan ya dimuliakan, Tuhan hatinya disenangkan lewat hidup saya. Saudara, Tuhan caranya ajaib. Jalan Tuhan luar biasa. Amin. Maka nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup saudara dan saya. Hidupmu pasti dipelihara Tuhan. Amin. Percayalah, saudara dan saya kita yang cari sorga. Saudara dan saya kita yang sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan setiap hari. Bertobat dan bertobat setiap hari. Saudara dan saya melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan atas hidup saudara dan saya. Amin. Sama-sama katakan dengan saya, kasih itu murah hati. Kasih itu sabar. Kasih itu mengampuni. Kasih itu luar biasa. Amin. Ada retret pasangan suami istri tanggal 13 sampai 15 Maret di tahun ini 2025. Temanya kasih mula-mula. Kasih yang semula. Karena dari kasih yang semula
Itulah titik baik, itulah turning point-nya. Bisnismu naik, karirmu naik, rumah tanggamu harmonis, keluargamu diberkati, keturunan ilahi diberikan. Apa yang menjadi cita-cita saudara dan saya, Tuhan pasti berikan. Sepanjang 2025 ini lagi, kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi kita. Kita yang percaya berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi Tuhan. Bangkit berdiri, tutup Alkitab saudara. Pulanglah, jadilah setia, jadilah kuat. Tuhan Yesus menyertai saudara dan saya dengan setiap hari hati dan pikiran yang baru di dalam Tuhan Yesus. Oleh kuasa kasih Tuhan Yesus, oleh tubuhnya dan darahnya, diurapi dengan minyak urapan saudara dan saya, penuh kemuliaan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang menolong, Tuhan Yesus yang memberkati kita semua. Kalau hari ini kita ada semua karena kebaikan Tuhan. Hari ini cari Tuhan, sungguh-sungguh tinggal dalam Tuhan, miliki iman percaya penuh. Tuhan pelihara hidup saudara dan saya. Tidak ada satupun yang Tuhan tinggalkan, Tuhan biarkan. Selama saudara dan saya datang bergaul intim kepada Tuhan, datang mengandalkan firman-Nya, datang melayani Tuhan sungguh-sungguh, maka hari ini Tuhan Yesus percayalah, Tuhan menyertai saudara dan saya sampai pada kekekalan selama-lamanya di dalam kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu, untuk janji-Mu bagi kami. Dalam nama Yesus, hamba berdoa setiap janji Tuhan digenapi satu persatu di dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Setiap doa-doa anak-anak-Mu, setiap kami, doa-doa kami dikabulkan satu persatu di dalam nama Tuhan Yesus sepanjang tahun 2025. Penuh kemuliaan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Dan hari ini Tuhan Yesus, kami berdoa, menyerahkan semua jemaat-Mu. Berkati ya Tuhan Yesus setiap rumah tangga keluarga. Tuhan berkati setiap anak-anak muda. Diberkati Tuhan masa depannya indah berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk hidup yang Tuhan sudah berikan, anugerahkan kepada kami. Tuhan yang sudah tolong kami, Tuhan yang sudah berkati kami. Hari ini ya sudah, kalau hari ini kami ada sebagaimana kami ada, semua apa yang kami miliki semuanya milik Tuhan, semuanya dari Tuhan. Kami mau persembahkan kembali kepada Tuhan Yesus untuk memperlebar kerajaan sorga. Kami tahu Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tuhan memberkati, Tuhan membalaskan lipat-lipat kali ganda di dalam kehidupan kami. Usaha kami naik, karir kami naik, hidup kami naik, diberkati Tuhan Yesus, dipelihara Tuhan Yesus. Yang sakit sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, kami bawa yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Sama-sama yang diberkati disayang Tuhan, kita katakan amin. Berikan kemuliaan, tepuk tangan lagi bagi nama Tuhan Yesus. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Sama-sama kita siapkan hati kita bersambut tubuh dan darah Tuhan Yesus. Bersama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita mau angkat pujian syukur bagi Tuhan. Tubuh dan darah tercurah bagi kami. Puji kami. Sama. Tubuh dan darah-Mu tercurah bagi kami. Bersama-sama kita sambut tubuh dan darah. Mari kita angkat roti tinggi di atas kepala yang akan dibentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus. Dengan iman percaya kepada Tuhan Yesus, bersama-sama kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti hidup yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, yang menyempurnakan kami bersama keluarga diselamatkan masuk dalam kerajaan sorga. Yang kedua, kami dibangkitkan pada hari kiamat, terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus di ruangan Maha Kudus. Yang ketiga, tubuh Tuhan Yesus yang tertombak, tergantung di atas kayu salib, menyelamatkan kami bersama keluarga sempurna sehat dalam nama Yesus. Kami tolak operasi, kami tolak tumor kanker, kami tolak kistemium, kami tolak stroke, kami tolak leukemia. Benjolan hilang, sembuh segala penyakit, penderitaan, kutuk gagal telah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus, tubuh kebangkitan, kehidupan. Amin. Mari bersama-sama kita makan. Inilah tubuh Tuhan Yesus, tubuh kebangkitan, kehidupan.
Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus. Dengan iman, bersama-sama kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah, tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, kami bertobat ya Tuhan dari segala dosa. Kami tolak zina cabul, kami tolak orang ketiga, kami tolak poligami, poliandri. Jauhkan kami ya Tuhan dari perceraian. Berkati ya Tuhan kami dan keluarga setiap hari hidupnya di dalam kasih mula-mula, saling mengampuni, saling mengasihi, saling setia bersama keluarga, rukun damai. Berkat Tuhan Yesus dicurahkan berlimpah-limpah bagi keluarga kami. Yang kedua, oleh kuasa darah Tuhan Yesus, kami dimeteraikan menjadi warga sorga, punya rumah di bumi dan di sorga, tidak mengembara. Oleh darah Yesus, kami adalah ciptaan yang baru, segambar serupa dengan Tuhan Yesus. Ciptaan yang baru, kami diurapi, hidup kami tidak tercemar. Dalam nama Yesus kami diberkati, kami memberi diri untuk dituntun Tuhan, disertai Roh Kudus. Dalam nama Yesus, pikiran kami, perkataan kami, perbuatan kami, dalam nama Yesus kami tolak berdusta, kami tolak mencuri. Dalam nama Yesus, apa yang kami kerjakan, apa yang kami doakan, Tuhan berkati, buat berhasil. Yang ketiga, oleh setiap tetes darahnya, bilur-bilurnya, apapun sakit penyakit sudah menjadi sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak migrain, vertigo, kami tolak insomnia, kami tolak segala sakit penyakit aneh. Oleh darah Yesus, bebas dari virus, kami tolak terkapar, kami tolak pneumonia. Oleh darah Yesus, jantung kami sehat, kami tolak serangan jantung mendadak, paru-paru sehat, tidak asma, tidak TBC, ginjal kami sehat, kami tolak cuci darah, kami tolak diabetes, hepatitis, kami tolak darah tinggi, darah rendah, tidak alergi. Oleh darah Yesus, peredaran darah kami lancar, kami tolak penyumbatan, kami tolak pecah pembuluh darah. Oleh darah Yesus, kolesterol normal, gula darah normal, empedu sehat, pankreas sehat, tidak saraf kejepit. Oleh darah Yesus, tidak nyeri tulang, tidak keropos tulang. Kami sehat, kami sembuh, kami sehat. Masing-masing secara pribadi kita boleh berdoa kepada Tuhan Yesus. Secara pribadi saudara boleh katakan apa yang hari ini menjadi pokok doa setiap kita. Saudara boleh katakan jika ada keperluan atau kebutuhan yang hari ini mungkin ada di pokok doa saudara, minta pada Tuhan Yesus. Katakan kepada Tuhan Yesus apa yang kau perlukan, apa yang hari ini kau imani. Bahkan kalau ada penyakit sekalipun, oleh darah Yesus yang mengalir di dalam tubuh kita, di hidup kita, kita sembuh, kita sehat, kita diberkati dalam nama Yesus, menerima mujizat warga sorga, dikawal malaikat. Tuhan Yesus sembuhkan Ibu Priscilla, bebas tumor kanker, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan sembuhkan Nigel, sembuh bebas dari sakit penyakit dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak nyamuk demam berdarah dalam nama Yesus. Kami doa trombositnya normal kembali, Nigel sehat sempurna dalam nama Tuhan Yesus, bisa menikah bersama dengan Lina dalam berkat Tuhan, dalam kasih sayang Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kembali bersama-sama dengan iman kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengajar kepada gereja Tiberias, perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Bangsa Israel 40 tahun makan mana terpelihara. Kami raih janji Tuhan, di akhir zaman kami yang terima kuasa minyak dan anggur tidak dirusakkan. Dalam nama Yesus kami tolak miskin, tidak bangkrut. Kami tolak hutang-hutang, lunas terbayar. Di bulan yang baru ini kami tolak bahaya celaka. Malaikat sorga jaga keluargaku. Kami tolak segala setan dan perbuatannya. Kami tolak segala fitnah, niat orang jahat dihancurkan, dipatahkan dalam nama Yesus. Darah Yesus Tuhan tutup bungkus seluruh kehidupan kami. Perjamuan kudus memberkati kami, jubah kekudusan bersama keluarga. Suatu hari kami diberi jubah pesta di sorga, tubuh kemuliaan. Perjamuan kudus berkati kami, kasut sepatu baru, artinya kami punya roh majikan. Apa yang kami pegang, kami injak, berhasil. Segala penyakit, penderitaan, kutuk gagal telah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus, darah kehidupan, kebangkitan. Amin. Mari bersama-sama kita minum, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Puji nama Tuhan, bersama-sama saudara kembali kita menunaikan syukur pujian buat tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari kita menyatakan tubuhmu Tuhan Yesus. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya. Kita berikan kemuliaan sorak-sorai sekali lagi yang paling meriah hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara boleh angkat minyaknya, saudara yang belum punya nanti terima dari depan. Jemaat Tuhan yang di live streaming juga bersama-sama dengan iman kepada Tuhan Yesus, bersama-sama kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang disucikan gereja martir. Minyak urapan ini memuliakan Allah dan kami manusia. Kami muliakan Tuhan Yesus, Tuhan Allah kami yang punya sorga. Silakan Tuhan Yesus memberkati kami menjadi warga sorga. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang mengurapi kami. Dalam nama Yesus, minyak urapan yang kudus memberkati kami, memeteraikan kami jadi warga sorga, penuh kuasa, penuh mujizat, diberkati berhasil. Setiap tetes minyak urapan ini sesuai dengan firman Tuhan, dioleskan pada yang sakit, sembuh. Kami tolak setan dan perbuatannya, kami diurapi lebih dari teman sekutu. Kami disayang Tuhan Yesus, kami percaya mujizat pasti terjadi. Amin. Saudara boleh oleskan di kening juga di tubuh, atau mungkin ada bagian tubuh yang sakit, urapi, oleskan dalam nama Tuhan Yesus. Saudara dan saya dimeteraikan menjadi warga sorga sempurna sehat, dijaga malaikat. Suatu hari tanganmu, tanganku digandeng Tuhan Yesus. Kita terbang ke sorga, pesta di sorga. Selama di bumi, saudara dan saya sehat, umur panjang, tegap sentosa, berbahagia bersama dengan keluarga kita. Dalam berkat perlindungan Tuhan, kita diberkati berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam kasih sayang Tuhan Yesus, setiap hari saudara dan saya, kita disempurnakan, diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Perjalanan kita pulang ke tempat kita masing-masing dijaga malaikat. Kami tolak jatuh celaka dalam nama Tuhan Yesus. Besok apa yang kami kerjakan Tuhanlah yang membuatnya berhasil. Setiap pokok doa umatmu dalam nama Tuhan Yesus dikabulkan Tuhan satu persatu. Yang sakit sembuh, yang lemah kuat, yang terikat dilepaskan dari segala penderitaan, yang kekurangan. Tuhan berkati limpah kasih setiamu ya Tuhan di dalam hidup kami, sehingga Tuhan Yesus memelihara anak-anakmu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berbahagia di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Maka yang sakit sembuh, yang kekurangan Tuhan berkati. Mereka yang berdoa untuk keturunan Tuhan berkati, ada keturunan ilahi. Mereka yang berdoa untuk pekerjaan, Tuhan buat pekerjaannya berhasil. Mereka yang berdoa untuk rumah, Tuhan berkati, beri rumah di bumi, rumah di sorga Tuhan sudah sediakan dalam nama Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus berkati setiap pasangan suami istri, keluarga, rumah tangga dalam nama Yesus. Rukun damai, berkat Tuhan tercurah berlimpah, usahanya maju, pekerjaannya berhasil, mereka sehat, umur panjang, tegap sentosa. Anak-anak muda diberkati dalam Tuhan, cari Tuhan, hidup dalam Tuhan, masa depanmu indah, diberkati karirmu berhasil, diberkati pekerjaanmu, diberkati sekolah, studi, pelayananmu dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa menyerahkan semua yang melayani Tuhan Yesus pada pagi hari ini dan sepanjang hari ini nanti ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam kasih sayang Tuhan, dalam berkat Tuhan, apa yang kami perlukan Tuhan cukupkan. Berkati tim worship, berkati worship leader Arda dan Fedri, semua rekan-rekan dalam kasih sayang Tuhan. Berkati ya Tuhan Yesus, yaitu para soundman, operator media, para usher, para tim event, bahkan juga Tuhan memberkati koordinator tempat ini. Gembala sidang kami Ibu Pendeta Darniati Pariaji, umur panjang, penuh kemuliaan Tuhan, tegap sentosa dalam nama Tuhan Yesus, berbahagia bersama anak cucu mantu dalam berkat Tuhan. Pendeta Argo Pariaji, penuh kuasa mujizat, penuh kemuliaan Tuhan Yesus. Kami berdoa berkati pelayanan beliau, Tuhan berkati yaitu semua program pelayanan acara gereja Tiberias Indonesia sepanjang beberapa minggu ke depan. Tuhan Yesus memberkati baptisan selam, penuh kuasa kemuliaan Tuhan, penuh mujizat Tuhan. 21 Februari diberkati dalam nama Yesus. Berkati ya Tuhan Yesus, retret pasangan suami istri 13 sampai 15 Maret, penuh kemuliaan Tuhan. Tuhan berkati penuh kuasa mujizat. Banyak rumah tangga suami istri yang dipulihkan, diberkati dalam nama Yesus menjadi warga sorga. Tercatat nama mereka satu halaman dalam kitab kehidupan di sorga. Berkati ya Tuhan Yesus, Holy Land Tour dalam nama Yesus, penuh kemuliaan Tuhan, penuh kuasa mujizat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Akhirnya pulanglah dalam damai sejahtera Allah. Berkati ya Tuhan Yesus, semua jemaatmu yang beribadah pada pagi hari ini. Pak Henry dan keluarga diberkati, Bu Intan dan keluarga diberkati, Bu Pingkan dan keluarga juga diberkati Tuhan. Berkati Pak Anggoro bersama keluarga,
berhasil, diberkati. Pak Boy Rando sama keluarga diberkati Tuhan. Berkati ya Tuhan Yesus Pak Andre Bu Alin, berkati Pak Yobel dan keluarga. Tuhan beri kemenangan juara. Berkati Daniel, berkati Bu Deborah. Tuhan berkati Pak Noldi bersama keluarga Lina dan keluarga, diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Akhirnya angkat kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah engkau dalam kesehatanmu, diberkatilah engkau dalam keluargamu, diberkatilah engkau dalam pekerjaan studi pelayananmu. Diangkatnya kita jadi kepala bukan ekor, tetap naik dan tidak turun. Apa yang kita kerjakan dalam kekudusan Tuhan buat berhasil. Maka terimalah kasih kuasa, rahmat, anugerah, damai sejahteranya yang melimpah memberkati kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Kedua kali Tuhan datang jemput kita semua terbang awan-awan. Jumpa Tuhan Yesus sepanjang masa. Keluargamu, keluargaku jadi tetangga di sorga. Haleluya. Yang diberkati katakan amin.